Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tajwid Kilat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid kita pada ayat yang ketiga di surat Al-Fatihah. Dan tentunya sahabat Al-Quran bisa store juga via WhatsApp. Silakan cek deskripsi video ini untuk masuk ke link WhatsApp. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan tajwid kita pada ayat yang ketiga di surat Al-Fatihah. Namun tentunya saya berikan contoh terlebih dahulu dan saya ulang dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulang lagi ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, kita masuk ke pembahasan tajwid terlebih dahulu. Kita uraikan hukum tajwidnya. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga ini diawali dengan hamzah wasol. Ya, kemarin sudah sempat kita bahas. Hamzah wasol adalah hamzah yang ketika di awal kalimat kita bisa membaca dengan harokat fathah, kasrah atau dhammah sesuai dengan kalimatnya atau katanya. Nah, kalau di al-ta'rif atau di alif lam seperti ar-Rahman, ya, ar-Rahim, kemudian alhamdu, al-alamin, ad-din, ya, dan banyak lagi contoh yang lain, as-sirat, al-mustaqim. Nah, itu pasti dia menjadi fathah. Tetapi kalau di tengah-tengah diabaikan, ya. Misalkan kita mau menyambung dari ayat yang kedua misalkan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, langsung, ya. Jadi tidak perlu dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak perlu, ya. Tetapi langsung Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hamzah wasl itu ketika di tengah-tengah, ya, maka diabaikan saja, ya, tidak perlu dibaca. Baik, selanjutnya setelah hamzah wasl ini ada al-ta'rif, ya, sama seperti kemarin, ya, alif lam, kemudian dia bertemu dengan huruf ra, ya. Nah, bertemu dengan huruf ra, ya, berarti dia dihukumi idgham syamsiyah. Kemarin sudah saya jelaskan filosofi bintang, bahwasanya sukun itu ibarat bintang, ya. Ketika bintang bertemu dengan huruf bulan, ya, atau huruf-huruf qamari, ya, maka bintang atau sukun tersebut jelas, ya. Terlihat di sini ada sukun di alhamdu kemarin, ya, maka dia dibaca jelas karena sukunnya terlihat jelas. Tetapi kalau sukun atau bintang tersebut bertemu dengan huruf syamsi, ya, atau huruf matahari, maka sukun tersebut, ya, tidak dapat terlihat, dan dia langsung masuk, ya, namanya idgham syamsiyah. Maka dia langsung masuk idgham, masuk ke huruf berikutnya. Dalam hal ini adalah ra, ar-rah, bukan al-rah, ya, tidak perlu dibaca lamnya. Dan sukun, ya, itu memang tanda yang mewakili izhar, ya. Ketika ada sukun, insyaallah dia dibaca izhar. Dalam hal ini kemarin ada izhar qamariyah, ya. Izhar qamariyah ini seperti ini, izhar qamariyah
ini ada sukunnya. Kemudian kemarin juga ada idhar syafawi, ya, mim sukun bertemu dal. Idhar syafawi ada sukunnya, ya. Nah, insya Allah nanti ketika ada nun, sukun, ya, mim sukun dan yang lainnya, kita akan bahas bahwasanya sukun itu tanda idhar. Dan sebaliknya, ya, tasydid itu tanda idgham. Dan banyak sekali nanti contoh-contoh yang mana idgham itu ditandai oleh tasydid, ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada huruf ra itu sendiri, ya. Huruf ra ini dibaca tafkhim, ya, atau tebal. Ar-Rahman, Ar-Rahman, dan tidak perlu moncongkan bibirnya sampai Ar-Rahman, Ar-Rahman, tidak perlu, karena ra itu makhrajnya, ya, tempat keluarnya huruf ra adalah di lidah, ya, bukan di bibir. Maka cara melafadzkan ra cukup di lidah, ya, tidak perlu melibatkan bibir. Kemudian setelah huruf ra ada ha di sini, ya. Nah, ada ha. Kemarin sudah saya jelaskan kalau ha itu makhrajnya, ya, dia timbul dari wasatul halqi, ya, tenggorokan bagian tengah. Ar-rah, ya, tenggorokan bagian tengah itu ada ha dan ain, ya. Maka cara membacanya harus sesuai dengan makhrajnya, ya. Hati-hati, biasanya ha itu tertukar dengan adnal halqi, ya, yaitu makhrajnya huruf kha dan gha. Nah, lebih-lebih huruf kha memang suka ngorok gitu, ya. Ar-rah, ya, ar-rah. Hati-hati, tidak perlu dingorokkan karena ha itu tidak ngorok seperti kha, ya. Kemudian berikutnya ada huruf mim, ya. Mim ini dia dibaca panjang, berarti dia mad tabi'i, ya. Kalau mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu ukurannya 1 ayunan. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, mani, ya, tidak perlu terlalu panjang. Ar-Rahmani, ya, itu terlalu panjang. Berikutnya setelah huruf mim ada huruf nun di sini, ya. Ar-Rahmani, ya, ini tidak ada hukumnya. Berikutnya ada alif lam juga, ya, sama seperti Ar-Rahman tadi. Ini juga Ar-Rahim, sama idgham syamsiyah, ya. Lalu ra juga ini hati-hati tidak perlu dimoncongkan tadi, ya. Ar-Rahmanir Rahim, tidak perlu Ar-Rahmanir Rahim, ya, tidak perlu. Kemudian ada ha di sini, ya. Ha di sini sama seperti kemarin ayat yang kedua, alhamdu, ya. Ar-Rahim sama, ya, dia dari wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Lalu kemudian yang terakhir di sini ada mad arid lisukun, ya, sama seperti ayat yang pertama dan kedua, ya. Mad bertemu dengan mim yang disukunkan, ya, karena waqaf. Di sini ada ya mad, ya. Nah, ini dia ada ya mad. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa mad itu ada 3. Huruf panjang itu ada 3. Alif, ya, sama wawu. Ya, termasuk ya ini juga termasuk mad, ya, huruf panjang. Ketemu dengan mim, ya, yang mana dia itu sebenarnya tidak sukun, tetapi karena dia waqaf maka dia menjadi sukun. Nah, ini namanya mad arid disukun, panjangnya 4 harokat. Cara memanjangkannya diketuk 4 kali dan 4 lepas itu. Ar-Rahim, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Saya kira seperti itu ulasan hukum tajwidnya. Sekarang mungkin kita bahas kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di ayat yang ketiga ini. Yang pertama, ya,
ini ro, ya. Ro ini sering tebalnya itu melibatkan bibir, tadi sudah saya bahas, ya. Ini juga sama. Ini tidak perlu dilibatkan bibirnya. Jadi tidak perlu Ar-Rahmanir-Rahim, tidak perlu, ya. Tafkhim itu cukup menggetarkan lidah kita di langit-langit, ya, sehingga dia suara itu bergetar di dalam mulut. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kalau dulu biasanya orang-orang biasa menyamakan kalau kita melafadzkan R dalam bahasa Inggris, ya, seperti itu, ya. Mirip-mirip lah seperti itu, ya. Jadi tidak perlu dilibatkan bibirnya ketika melafadzkan ra tebal. Kemudian yang sering terjadi kesalahan juga, ya, ini Ar-Rahman, ya, ini mimnya. Ya, yang sering terjadi kesalahan adalah mimnya. Ini terlalu panjang. Biasanya kalau ngimami sholat gitu, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi terlalu panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Ini terlalu panjang, ya, karena satu ayunan saja mad tabi'i, ya, 2 harokat. Kalau yang terlalu panjang itu berarti bisa 4 harokat, 5 harokat, seperti itu, ya. Ar-Rahmanir Manir, ya, itu saja. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Jadi distabilkan satu ayunannya. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang sering terjadi adalah mim, ya, ini dialirkan, ya. Jangan sampai kemudian Ar-Rahmanir Rahim tidak dialirkan suara mimnya dari khaisum tadi itu, dari rongga hidungnya, ya. Ar-Rahim, ya, ada bunyi nya, ya, tidak perlu ditahan. Ar-Rahmanir Rahim, ya, tidak perlu. Saya kira itu pembahasan kita di kesempatan kali ini, ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, yaitu ayat 4 dari surat Al-Fatihah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba